Oke, Assalamualaikum Ibu Rafida. Waalaikumsalam Pak Elmi. Selamat pagi Bu, apa kabarnya Bu? Selamat pagi juga Pak Elmi. Kabar baik Pak. Sehat Bu ya? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, saya senang bertemu dengan Ibu. Baik Bu, untuk membicarakan keterampilan coaching Ibu. Iya Pak, saya juga senang juga Pak ketemu dapat kesempatan ya bertemu dengan Bapak pada pagi ini. Oke, baik Bu, sebelum Ibu melakukan proses coaching nantinya, Ibu, ada beberapa langkah awal Bu yang harus kita diskusikan Ibu ya. Sedikit yang akan saya jelaskan terkait pada rubrik penilaian di mana nantinya saya akan melihat, kemudian mengamati dan menilai praktik coaching Ibu bersama coaching nantinya Bu ya. Nah, ada 3 kompetensi coaching yang akan dinilai di sini Bu ya. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, untuk pertanyaan pertama Bu ya, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam pertemuan ini, Bu? Baik Pak, dari ketiga kompetensi inti coaching yang tadi yaitu tiga kompetensi inti coaching itu kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif dan juga mengaju pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga itu saya ingin nanti Bapak membimbing saya Pak ya dalam meningkatkan kompetensi salah satu dari tiga itu. Saya mau meningkatkan kompetensi kehadiran penuh Pak atau present. Oh, baik Bu ya. Ibu ingin saya menilai dan membimbing dalam meningkatkan kehadiran penuh Bu ya. Iya. Eh, Baik, saya akan membantu semaksimal mungkin untuk mengembangkan kompetensi dalam kehadiran penuh nantinya. Iya Pak, saya sangat berharap sekali Bapak nanti dapat memperhatikan cara saya dalam kehadiran penuh. Saat saya misalnya coaching nanti mengadakan coaching, saya sangat berharap sekali Pak ya. Saya melakukan coaching nanti untuk Bapak perhatikan saya bagaimana nanti saya melakukan untuk meningkatkan kompetensi saya di bagian yang itu Pak. Oke, baik Bu ya. Saya sudah mencatat untuk memperhatikan dalam kehadiran penuh Ibu nantinya. Nah, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kompetensi yang akan dikembangkan nantinya? Nah, menurut saya Pak, kehadiran penuh ini akan berguna Pak dalam proses coaching nanti Pak. Maka dari itu saya ingin meningkatkan kompetensi kehadiran penuh Pak. Karena saya yakin Pak dengan meningkatkan kompetensi itu nanti bisa lebih baik dalam pembelajaran membimbing murid nanti Pak. Oke, baik Bu ya. Saya paham. Nanti Ibu akan melakukan atau dalam kehadiran penuh nantinya Bu ya, yang akan berguna dalam proses coaching nantinya Bu ya. Kemudian apa harapan dan observasi yang akan kita lakukan ini Bu? Ya tentu harapan saya Pak, saya berharap nanti observasi ini dapat memberikan umpan balik ya Pak ya kepada saya untuk membantu perkembangan kompetensi saya dalam pengembangan kehadiran penuh Pak. Oke, baik Bu ya. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dan saya akan mengamati kegiatan-kegiatan Ibu bersama coaching nantinya. Semoga Ibu dapat melakukan sebaik-baiknya nantinya Bu ya dalam proses coaching setelah proses coaching selesai nantinya. Kita akan ngobrol-ngobrol nanti lah Ibu ya. Ya baik Pak. Oke Bu, silakan Bu melakukan coaching bersama temannya Bu. Assalamualaikum Bu Yeni, apa kabar Bu Yeni? Waalaikumsalam Bu Rafida. Alhamdulillah Bu, saya sehat hari ini. Ibu Rafida gimana kabarnya? Sehat Bu, alhamdulillah saya sehat.
Ya, Bu ya. Oh ya, Bu Yeni, kemarin kan Bu Yeni kebetulan bukan kebetulan Bu Yeni memang ada WA saya ya Bu Yeni ya. Iya, Katanya ada Bu. yang Iya, ingin iya. dibicarakan ya Bu ya. Iya. Sepertinya penting sekali. Ada apa ya Bu? Coba ceritakan. Oke. Iya, Bu Rafida. Ini Bu Rafida. Di kelas saya ada salah satu murid saya yang konsentrasinya memang agak kurang begitu loh, Bu. Anaknya suka termenung, malas-malasan, terkadang suka membuat kegaduhan atau seperti mengganggu temannya yang sedang konsentrasi dalam belajar begitu ya, Bu. Hal ini membuat teman-temannya terganggu dalam belajar, Bu Rafida. Oh, seperti itu ya Bu ya. Ada anak yang suka mengganggu temannya dan pada saat pembelajaran ya. Jadi apa keinginan Ibu Yeni dalam pembicaraan kita sekarang ini, Bu? Oh, iya, tentunya Bu, saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat sekarang ini, Bu Rafidah ya. Saya ingin nantinya anak murid tersebut bisa berkonsentrasi dalam setiap pelajaran sehingga teman-teman yang lain juga ikut konsentrasi begitu ya Bu dan tidak terganggu lagi dalam kegiatan pembelajarannya di kelas, Bu Rafidah. Oke, tidak terganggu lagi. Jadi Bu, Ibu ingin mencari solusi ya Bu ya, bagaimana caranya anak ini nanti tidak mengganggu teman ya Bu ya dan konsentrasi dalam pelajaran. Baik Ibu, kalau dari pengamatan Ibu Yeni sendiri, anak yang memiliki konsentrasi itu kira-kira seperti apa ya Bu ya? Iya, begini ya Bu, anak yang memiliki konsentrasi itu seperti anak yang dapat menerima pelajaran dengan baik, Bu Rafidah. Ketika saya tanyakan, dia dapat menjawab begitu ya Bu, dengan benar dan mengetahui kapan saatnya ia serius dalam belajar dan kapan waktunya bermain bersama teman-temannya, begitu Bu Rafidah. Iya, iya, iya. Nah, kalau Ibu lihat konsentrasi anak murid Ibu ini sekarang jika diukur nih dari 1 sampai 10 ya. Ini kira-kira anak Ibu ini berada di level angka berapa? Ya, kalau dari skala 1 sampai 10 saat sekarang ya Bu, memang konsentrasinya agak terganggu dalam pelajaran, mungkin berada pada skala level 5 Bu. Level 5 ya Bu ya, berada di level 5. Oke Bu, Ya. kalau berada di level 5, nah Bu Yeni kira-kira inginnya anak ini berada di level 3. Sini 3 pula aja. Enggak ada. Oke. Assalamualaikum Bu Yeni, apa kabar nih? Waalaikumsalam Bu Rafida. Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu Rafida gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Yeni. Alhamdulillah sehat. Oh ya Bu Yeni, kemarin kan ada WA ke saya, katanya ada yang ingin dibicarakan ya. Sepertinya penting sekali. Ada apa ya Bu Yeni? Coba ceritakan. Oke, iya nih Bu Rafidah, di kelas saya nih ya Bu Rafidah ya, ada salah satu murid saya yang konsentrasinya memang kurang Bu. Jadi anaknya suka termenung, malas-malasan, dan terkadang suka membuat kegaduhan seperti mengganggu teman yang sedang konsentrasi dalam belajar. Begitu Bu Rafidah, hal tersebut membuat teman-temannya terganggu. Oh, seperti Begitu Bu. itu. Iya. Jadi ada anak yang suka mengganggu temannya dan pada saat pembelajaran ya Bu ya. Jadi apa keinginan Ibu Yeni dalam pembicaraan kita sekarang ini Bu? Oke, tentunya ya Bu, saya selaku wali kelasnya, saya ingin mencari solusi dari permasalahan siswa saya di kelas yang saya hadapi sekarang ini Bu Rafida. Saya ingin nanti anak siswa saya tersebut dapat berkonsentrasi lagi dalam setiap pelajaran sehingga teman-teman yang lain juga ikut berkonsentrasi dan tidak terganggu lagi Bu Rafida. Oh,
Jadi Ibu ingin mencari solusi ya Bu ya, bagaimana caranya nanti anak ini tidak mengganggu teman dan juga bisa konsentrasi ya Bu ya dalam pembelajaran. Ya. Baik Ibu, kalau dari pengamatan Ibu ini kan, anak ini memiliki konsentrasi itu anak yang bukan, maksud saya seperti ini. Kalau dari pengamatan Ibu Yeni sehari-hari kan, jadi anak di bawah bimbingan Bu Yeni ini, anak yang memiliki konsentrasi itu seperti apa kira-kira Bu? Oke. Anak yang memiliki konsentrasi itu seperti anak yang dapat menerima pelajaran dengan baik ya Bu Rafida. Ketika saya tanya, ia dapat menjawab dengan benar dan mengetahui kapan saatnya ia serius dalam belajar begitu Bu. Terus dan kapan waktunya bermain bersama teman-temannya Bu Rafida. Begitu ya Bu ya. Kalau Ibu lihat konsentrasi anak murid Ibu ini, nah sekarang ini berada di posisi berapa? Kalau dihitunglah dari level 1 sampai 10, kira-kira level berapa anak Ibu ini? Oke Bu, kalau dihitung dari level 1 sampai 10, mungkin berada pada di level 3 Bu Rafida. Oh, di level 3 ya Bu ya, di angka 3 ya Bu ya. Baik Ya. ini kalau di level angka 3, kira-kira Ibu ini inginnya anak ini berada di level berapa? Oke, tentunya saya sebagai wali kelasnya, saya ingin yang terbaik untuk anak saya, Bu Rafida. Mungkin kalau kita lihat dari skala 1 sampai 10, nggak usah muluk-muluk lah Bu Rafida ya. Mungkin di level angka 8, Bu. Oh, di level angka 8 ya. Dari 3 ke 8 itu jauh juga ya Bu ya. 3 Iya, sampai 8 benar. banyak juga yang akan dilangkahkan ke situ ya. Nah, dari level angka 8 yang Ibu inginkan ini kira-kira apa sih yang bisa Ibu ini lakukan supaya mendorong anak tersebut bisa mencapai ke level yang tersebut Pak? Ibu, ke level maksud saya Ibu ke level 8 itu Bu. Iya, mungkin Bu, saya bisa mengajak anak-anak saya untuk berbicara gitu ya, mencoba mendekatinya atau bercerita, atau mungkin saya bisa berkonsultasi dengan orang tuanya. Mungkin kita akan mengadakan kayak parenting gitu Bu, untuk perkembangan anaknya begitu ya Bu ya, Bu Rafida. Dan saya bisa melakukan restitusi kepada anak tersebut. Mengapa ia memang tidak berkonsentrasi dalam belajar begitu Bu Rafida. Nah, gitu ya Bu ya. Gimana Ibu Yeni dapat melihat dengan cara tersebut agar murid Ibu Yeni ini bisa kembali berkonsentrasi Bu? Mungkin dengan cara mendekatinya Bu, dan memberi perhatian lebih kepada anak itu. Soalnya saya lihat anak tersebut ketika saya mendekatinya dan memberi perhatian, lebih ia dapat mengikuti pelajaran Bu dengan baik di kelasnya. Oke, mendekatinya ya Bu ya, kemudian memberi perhatian. Oke Bu. Sekarang saya mau tanya nih, tadi saya mendengar ya Ibu akan melakukan pendekatan dan mengajak bicara langsung ya Bu ya. Iya. Mana dulu nih yang akan Ibu Yeni lakukan dalam minggu-minggu ini kira-kira? Oke Bu Rafida, mungkin saya akan lakukan pendekatan dulu mungkin dengan anak tersebut. Nanti setelah itu saya akan meminta izin lagi kepada Ibu Kepala Sekolah untuk melakukan kunjungan ke rumah guna berkonsultasi kepada orang tua murid saya begitu Bu Rafida. Oh, bagus sekali Bu Yeni. Nah, kira-kira aksi yang Ibu katakan itu kira-kira kapan Ibu Yeni melakukannya? Mungkin dalam minggu ini Bu Rafida ya, saya udah bisa melakukannya. Ide yang bagus sekali Bu Yeni ya, lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Iya benar Bu Rafida. Nah, kalau kita melakukan sesuatu tentu kita punya tanggung jawab atau komitmen ya Bu ya. Nah, kira-kira tanggung jawabnya Ibu ke depannya ini apa Bu? Mungkin Bu ya, saya akan melakukan pendekatan itu tadi kepada anak-anak murid saya. Terus mungkin saya akan melakukan kayak berkonsultasi begitu Bu kepada wali murid untuk kemajuan perkembangan murid saya, serta melaporkan hasil tersebut kepada Ibu Kepala Sekolah selaku pimpinan saya Bu Rafida. Wah, bagus sekali itu Bu Yeni. Saya sangat mendukung sekali Bu. Ya, baiklah Ibu. Sekarang udah tak terasa nih di ujung sesi kita nih.
Apa yang Ibu Yeni dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini, Bu, kira-kira? Iya. Saya mendapatkan solusi atas permasalahan murid saya di kelas ya Bu Rafida, dan langkah-langkah apa yang nantinya yang akan saya lakukan untuk kedepannya terhadap siswa saya di kelas Bu Rafida. Baik, Ibu Yeni. Alhamdulillah, Bu Yeni ya, kalau seperti itu. Baiklah Bu Yeni, lain waktu kita cerita-cerita lagi ya Bu Yeni ya. Saya ingin mendengar gimana kelanjutannya dari kisah cerita Bu Yeni ini ya. Saya tunggu ya Bu ya. Oke Bu Rafida, nanti akan saya hubungi lagi ya Bu Rafida, jangan bosan-bosan ya Bu Rafida. Siap Bu, siap. Oke, terima kasih Bu Rafida. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Bu Rafida. Waalaikumsalam Pak. Ya, ketemu lagi kita Bu ya. Bagaimana Bu proses coaching tadi bersama Ibu Yeni? Alhamdulillah Sudah lancar, berjalan Pak. dengan lancar Bu ya? Alhamdulillah lancar Pak. Ya, alhamdulillah Bu ya. Baik Bu, begini Bu. Tadi saya sudah melihat proses coaching Ibu yang Ibu lakukan bersama Ibu Yeni. Setelah saya melakukan observasi, eh, ini ada beberapa pertanyaan ini untuk Ibu nih. Boleh Bu ya? Boleh Pak, boleh. Oke, baik Bu. Menurut Ibu, apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching bersama Ibu Yeni tadi? Kemudian apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian, Bu? Oke, tadi pada saat proses coaching saya sudah menggunakan alur Tirta ya Pak ya. Kemudian saya sudah saya sudah merasa hadir penuh juga Pak ya. Kemudian saya juga sudah bisa menuntun coachi ya Pak ya, menemukan solusi yang ingin diselesaikan. Begitu Pak menurut saya. Oke, Ibu sudah melakukan alur tirta Bu ya, kemudian sudah menuntun coachi untuk melalui kata kunci ya Bu ya. Kemudian bagaimana menurut Ibu atas performa dalam kompetensi tadi Bu? Menurut saya Pak, karena saya sudah berusaha semampu saya Pak, menurut saya sudah melakukannya Pak. Oke, sudah melakukannya Bu ya. Apa yang membuat Ibu menilai demikian Bu? Karena itu tadi Pak, saya merasa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menuntun si coachi ini dalam menemukan ide-ide untuk solusi dari permasalahannya Pak. Oke Bu, ya. Saya juga mengamati Ibu juga seperti itu tadi Bu ya. Nah, saya mengamati Ibu sudah bercerita masalah yang dihadapi, melakukan respon, kemudian mencatat Ibu ya. Kemudian alur tirta sudah Ibu lewati. Sekarang bagaimana pendapat Ibu mendengar ini Bu? Iya Pak, tadi memang Pak saya merasa saya sudah pada saat pada coachi bercerita saya memang sudah berusaha hadir sepenuhnya Pak, dan saya juga sudah fokus, kemudian saya juga ada juga tadi mencatat tadi sedikit tadi Pak. Oke, baik Bu ya. Ibu sudah mencatat, kemudian sudah hadir penuh. Kemudian sedikit ada saya tambahkan lagi Bu ya. Saya melihat Ibu masih belum dalam pertanyaan berikutnya Bu ya, belum menyimpulkan pertanyaan berikutnya, mengaitkan pertanyaan berikutnya Bu. Bagaimana menurut Ibu Bu? Mengaitkan pertanyaan berikutnya. Bagaimana Pak? Masalah ya.
Memang bodoh. Assalamualaikum Bu Rafida. Oke, waalaikumsalam Pak. Ketemu lagi kita Bu. Bagaimana? Apakah tadi proses coaching bersama Ibu Yani sudah berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah Pak, lancar. Oke, baik Bu ya. Begini Bu, tadi saya sudah melihat proses coaching Ibu bersama Bu Yani tadi Bu ya. Setelah saya melakukan observasi, Ibu setelah saya melakukan observasi setelah saya melakukan observasi dari proses coaching Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Bu ya? Iya Pak, boleh. Oke, baik Bu. Menurut Ibu, apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator pencapaian Bu? Iya Pak, tadi pada saat proses coaching saya sudah menggunakan alur data dengan baik menurut saya, kemudian saya sudah hadir sepenuhnya dan kemudian saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian saya juga merasa sudah mendengar aktif juga Pak, begitu. Ya Bu ya, Ibu sudah mendengarkan aktif, kemudian sudah melakukan alur data dengan baik Bu ya. Bagaimana menurut Ibu atas performa dalam kompetensi tadi Bu yang sudah Ibu lakukan bersama Ibu Rafidah? Iya Pak, menurut saya Pak sudah bagus karena saya sudah berusaha semampu saya Pak. Oke, baik Bu ya. Apa yang membuat Ibu Rafidah menilai sedemikian Bu? Ya Pak, karena itu tadi saya merasa sudah berusaha semaksimal mungkin dan untuk menuntun koci dalam menemukan ide-ide, memunculkan ide-ide untuk memecahkan masalah koci Pak. Oke. Tapi saya mengamati Bu dari coaching yang telah Ibu lakukan bersama Bu Eni tadi Bu. Eh, saya mengamati pada saat coaching bercerita masalah yang dihadapi Ibu, melakukan respon dengan baik dan saya juga mencatat sudah sesuai standar yang kita rujuk. Alur ceritanya sudah oke Bu ya. Sekarang bagaimana pendapat Ibu mendengar pernyataan ini Bu? Iya Pak, memang tadi saya merasa saya sudah mendengar cerita dari koci dengan baik, kemudian saya juga sudah berusaha hadir seutuhnya ya Pak ya, dan saya sangat senang Pak mendengar hal ini Pak. Oke, baik Bu. Namun ada sedikit nih Bu ya, sedikit saya melihat hal-hal yang bisa Ibu kembangkan nantinya Bu ya. Saya melihat pada saat coach bercerita tadi Bu ya, menyampaikan permasalahannya, saya melihat Ibu agak kurang fokus Bu. Yang sebetulnya jika merujuk pada standarnya, seharusnya pada saat coach bercerita, menceritakan masalahnya, seharusnya Ibu fokus mendengarkan lebih aktif ya, mendengarkan aktif agar hadir seutuhnya saat coaching. Ibu ini bagaimana? Ibu Rafidah, bagaimana pendapat Ibu? Gitu ya Pak ya. Baik Pak, tadi memang Pak, tadi saya juga agak merasa agak ada kejanggalan juga sedikitnya Pak ya pada saat saya melakukan coaching, menggali-gali informasi dari coaching, saya ada juga sedikit merasa goyang gitu Pak ya. Mungkin mungkin saya kurang fokus juga ya Pak ya. Dan saya merasa senang karena saya tahu Pak kekurangan saya di mana dan kemudian saya bisa nanti memperbaikinya Pak. Oke, ya Bu, baik Bu. Dari diskusi kita tadi, kira-kira apa yang sudah terbayangkan oleh Ibu untuk meningkatkan performa di area ini Bu? Iya Pak, saya sudah memikirkan juga Pak sambil Bapak tadi kan saya berpikir juga, terbayang juga di pikiran saya kalau saya akan
terus kemungkinan saya akan berlatih Pak ya untuk meningkatkan kompetensi saya lagi di bagian hadir Oke. seutuhnya. Maka saya akan nanti berlatih bersama mungkin mungkin teman sejawat saya nanti kan bagaimana saya ini supaya konsentrasi penuh pada coachi saya nanti Pak. Akan saya berlatih Pak, entahkan itu saya nanti melihat referensi-referensi dari video-video gitu kan, bagaimana caranya untuk menjadi coachi, untuk menjadi seorang coach yang baik, yang bisa nanti kan membantu menuntun coachinya itu Pak. Oke, terus berlatih Bu ya, berlatih dari beberapa sumber Bu ya. Kemudian bagus sekali Bu ya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukannya Bu? Ya mungkin lebih cepat lebih baik ya Pak ya, supaya saya ini nanti tidak lupa dengan apa yang akan saya lakukan gitu kan. Supaya nanti cepat nanti saya bisa merubah apa meningkatkan potensi untuk kompetensi saya ini Pak. Oke, baik sekali Bu ya. Kira-kira menurut Ibu nih, siapa yang bisa membantu Ibu? Saya rasa kalau dalam waktu untuk berlatih untuk menjadi berlatih coaching, saya mungkin bisa minta bantu sama rekan sejawat saya Pak, Oke, baik Bu. berkolaborasi ya Pak ya bersama teman sejawat saya. Oke, berkolaborasi Bu ya dengan teman sejawat Bu ya. Banyak latihan Bu ya. Oke, baik Bu, sangat bagus sekali Bu ya. Kemudian semua pengamatan tadi sudah saya catat dalam format supervisi Bu ya. Kemudian termasuk rencana tindak lanjutnya. Nah, terakhir pertanyaan saya Bu ya. Apa yang Ibu dapatkan dari proses percakapan ini Bu? Iya Pak, dari proses percakapan ini saya sudah dapat bahwa saya tahu Pak di mana kekurangan saya dan di mana kelebihan saya. Yang jelas saya ingin tahu betul Pak ya, berdasarkan percakapan ini saya jadi lebih tahu di mana yang harus saya tingkatkan, bagaimana cara saya harus melakukannya Pak. Ibu, menurut saya luar biasa sekali apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu Rafida semakin sukses ke depannya. Terima kasih sudah berkenan berbicara dan sharing dengan saya, Bu ya. Iya Pak. Ya, semoga sehat selalu, Bu ya. Iya Pak. Saya rasa cukup sekian, Bu ya, pembicaraan kita hari ini. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama, Bu.